Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu tetap semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 5 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita, yaitu masih berkaitan dengan matriks, di mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya kalian telah mempelajari bagaimana tentang jenis matriks, tentang ordo matriks, serta operasi dalam matriks. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks, yaitu berkaitan dengan determinan dan inverse. Perlu diperhatikan pada teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini, untuk materi determinan dan inverse saya jadikan dalam satu pertemuan, karena mengingat pertemuan kita insya Allah tinggal 5 pertemuan lagi, sehingga nanti sebelum PAS nanti akan saya laksanakan meeting melalui Zoom ataupun nanti melalui Google Meet ya. Baik, nanti untuk informasi Google Meet ataupun Zoom nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini terkait dengan determinan dan inverse matriks yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama terkait dengan determinan. Nanti yang akan kita pelajari di sini yaitu menentukan nilai dari determinan matriks ya. Kemudian yang kedua, teman-teman diminta untuk memahami sifat-sifat determinan matriks. Terkait dengan sifat-sifat determinan matriks itu nanti akan digunakan untuk menyelesaikan atau untuk menentukan nilai determinan matriks ya. Jadi untuk sifat-sifat itu sifatnya nanti akan mempermudah dalam menentukan nilai determinan matriks. Kemudian yang kedua ada inverse matriks. Nah, nanti bagian inverse matriks ini teman-teman diminta untuk menentukan nilai inverse-nya, tentunya nanti dengan beberapa sifat-sifat yang ada di dalam inverse gitu ya. Terkait dengan determinan dan inverse itu memiliki hubungan yang sangat erat gitu ya. Baik, saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan determinan matriks. Determinan apa sih? Determinan merupakan sebuah nilai atau skalar yang diperoleh dari elemen-elemen matriks dengan operasi tertentu. Ingat, merupakan nilai atau skalar, sehingga bentuk dari determinan ini merupakan suatu bilangan yang diperoleh dari elemen-elemen matriks, berarti nanti mengoperasikan sesuatu di dalam matriks dengan operasi tertentu, yaitu tidak semua operasi akan kita gunakan gitu ya. Baik, kemudian determinan matriks hanya dimiliki oleh matriks persegi dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Sehingga untuk menentukan determinan matriks, kuncinya adalah matriks itu harus persegi gitu ya. Selain persegi, maka matriks itu tidak bisa atau tidak ada determinannya. Baik, sebagai contoh determinan matriks A di sini untuk ordo 2x2, determinan matriks A disimbolkan dengan mutlak A ya, bentuknya seperti ini, sama dengan det A ya. Ini artinya juga determinan A. Antara yang kanan dengan yang kiri ini sama. Ini sama dengan A B C D atau matriks A B C D. Untuk menentukan nilai determinan dari matriks A, caranya adalah A dikalikan dengan D dikurangi dengan C dikalikan dengan B gitu ya. Baik, insya Allah cukup mudah. Nah, nanti di dalam determinan matriks ini nanti silahkan dipelajari lebih lanjut di dalam materi yang sudah saya lampirkan ya, terkait dengan determinan matriks antara matriks dengan ordo 2x2 dengan ordo 3x3 ataupun dengan ordo yang lain, itu cara menyelesaikannya berbeda-beda, sehingga nanti silahkan dicermati di dalam materi yang sudah saya sampaikan lewat portal masing-masing gitu ya. Baik, itu sedikit pemahaman tentang determinan matriks. Kemudian yang kedua, sifat determinan. Dimisalkan matriks A dan matriks B memiliki ordo M kali M, akan berlaku sifat-sifat berikut.
Yang pertama, determinan A sama dengan mutlak A dan determinan B sama dengan mutlak B. Maka berlaku determinan A dikalikan dengan determinan B itu nilainya sama dengan determinan dari A dikalikan dengan B, ya. Jadi sifat ini berlaku untuk sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua, jika determinan A itu sama dengan mutlak A dan determinan A transpose sama dengan mutlak A transpose, ya. Transpose, ingat ya, itu adalah perubahan dari baris ke kolom serta dari kolom ke baris. Nanti untuk jika teman-teman lupa, nanti bisa melihat materi pada sebelumnya ya. Nah, maka di sini berlaku determinan A itu nilainya sama dengan determinan dari A transpose. Jadi untuk yang sifat kedua ini atau kedua sifat ini nanti sifatnya akan memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan atau dalam menentukan nilai determinan, gitu ya. Baik, insya Allah untuk determinan tidak ada masalah. Nanti jika ada masalah ataupun ada hal yang mau ditanyakan, silahkan di komunikasikan lewat WhatsApp. Baik, selanjutnya setelah determinan kita masuk ke inverse matrix. Nah, inverse itu merupakan kebalikan atau lawan dari suatu matriks, ya. Nah, sehingga di sini hal yang perlu diperhatikan, matriks A, ya, di sini saya misalkan matriks A mempunyai inverse jika matriks tersebut merupakan matriks non singular, ya. Matriks non singular itu yang bagaimana? Jadi matriks non singular itu yang nilai determinan dari matriks tersebut itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi matriks tersebut harus nilainya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga yang kedua, inverse matriks A di sini disimbolkan dengan A pangkat negatif 1. Bagaimana cara menentukan dari inverse matriks? Inverse matriks itu sama dengan, misalkan di sini saya ambil contoh matriks A. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin dari A. Nah, ini perlu diperhatikan bagi teman-teman semua ya. Nanti untuk proses mencari inverse atau menentukan inverse dari suatu matriks persegi nanti sudah saya sampaikan di portal masing-masing. Gitu ya teman-teman. Nanti untuk soal-soal latihan silahkan dikerjakan ya, karena itu akan saya gunakan sebagai evaluasi sampai mana teman-teman itu memahami materi yang sudah saya sampaikan ya. Baik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua, gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.